sebenarnya? Ya, jadi hari ini aku diundang sama Agen Millennial Gen Z Summit untuk ngobrolin frugal living. Mungkin teman-teman udah sering dengar berita di luar sana bahwa aku orangnya cukup hemat dan lain sebagainya. Tapi aku selalu berusaha ya ngasih tahu teman-teman, ngasih tahu masyarakat di rumah bahwa aku nggak mau munafik. Bukan berarti aku tidak punya barang mahal atau tidak pernah membeli barang mahal, tapi lebih ke aku tuh tipe orang yang sangat memikirkan apa yang aku beli dan juga tidak foya-foya. Tentu kalau aku udah kerja keras selama bertahun-tahun dan ingin membeli sesuatu yang dianggap mahal, aku akan melakukannya karena aku merasa bahwa aku udah udah bekerja keras cukup untuk layak membeli sesuatu yang dianggap mahal. Cuman itu bukan suatu hal yang aku lakukan setiap bulan atau bahkan setiap tahun, karena aku percaya bahwa saat Tuhan memberikan kita kesuksesan dan pendapatan yang luar biasa, itu seharusnya nggak hanya dipakai untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Apalagi kan kita tinggal di Indonesia ya, nggak bisa dipungkiri negara kita masih negara yang berkembang. Nggak semua orang punya privilege atau kemudahan hidup yang sama. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang masih banyak sekali kekurangan dalam hidupnya, bahkan setiap hari ngerasa anxiety atau kegelisahan karena mungkin nggak tahu besok mau makan apa. sorry ulang dari kalimat. Oke, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang nggak se-privilege kita, mungkin masih memiliki kegelisahan yang luar biasa, besok mau makan apa, tinggal di mana, gimana bayar tuisi untuk anak sekolah. Dan dengan kesadaran ini, makanya aku memilih untuk mempergunakan uangku nggak hanya untuk investasi atau bisnisku, tapi juga kegiatan sosial. Karena walaupun aku tahu aku nggak mungkin sanggup nolong satu negara, kayaknya dalam hidup kalau kita mampu bantu 1, 2, 10, 100 orang, why not? Kita lakukan yang kita mampu aja, karena bisa merubah atau memberdayakan satu orang aja itu udah menurut aku pahala yang luar biasa gitu. Jadi ya aku berusaha jujur aja sih, sebagai entertainer, sebagai public figure, barang mahal pasti punya, tapi aku percaya bahwa nilai diri aku tidak dinilai oleh barang-barang yang aku miliki. Dan untuk anak muda Indonesia di luar sana, kadang-kadang aku sedih karena banyak sekali yang kita lihat di sosmed adalah, oh kalau sukses berarti rumahnya harus megah dan mewah, kalau sukses berarti mobil mewahnya harus 10, kalau sukses berarti barang brandednya harus berlimpah. Padahal aku percaya orang sukses yang sesungguhnya adalah orang yang tahu bahwa nilai diri mereka itu bergantung pada diri mereka sendiri. Dalam arti kalau kita memiliki wawasan, kita memiliki karakter yang baik, kepribadian yang baik, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya gitu. Tapi ada godaan nggak sih untuk membeli barang-barang branded, Kak, mungkin kan? Nah, jujur karena dari kecil aku diajarin sama mama papa aku untuk gak pernah minder hanya karena materi. Aku gak gampang terlena barang-barang yang orang anggap keren atau wah gitu. Jadi kalau dibilang aku gampang tempted atau enggak, kalau melihat barang yang bagus atau banyak orang FOMO-in, aku termasuk yang gak gampang FOMO gitu. Tapi kalau dirimu sendiri, Kak, mungkin ketika ada barang yang ingin kamu beli, itu mungkin usahanya seperti apa sih, Kak, untuk mendapatkan barang tersebut? Apalagi dirimu kan salah satu contoh anak muda yang bisa bilang tuh tidak terlalu konsumtif juga. Aku bersyukur banget bahwa aku dari tahap hidup dimana kalau menginginkan sesuatu itu udah gak harus berjuang untuk membeli barang tersebut. Tapi walaupun emang begitu, aku milih. Aku tuh mengeluarkan uang aku kemana. Kayak misalnya kalau orang ada yang milih ngeluarin uang mereka untuk beli tas, untuk beli baju, aku pilihnya pengeluaran aku tuh untuk beli makanan sehat. Karena aku investasi kepada kesehatan atau tubuh aku sendiri, supaya mudah-mudahan selamanya sampai tua pun tetap kece gitu. Atau misalnya olahraga di Jakarta kan sekarang udah gak murah ya, apalagi kalau olahraganya pilates atau yoga dan lain sebagainya, itu gak murah. Jadi ya aku investasi terhadap hal-hal seperti itu karena olahraga membuat aku bahagia, membuat badan sehat, langsing. Jadi ya aku lebih milih kalau spending money itu kepada hal-hal yang bisa mengescalate atau meningkatkan
kesehatanku, penampilanku, dan lain sebagainya. Tipe yang memilih untuk opsi nggak sih, kayak misal ada barang yang mahal carinya yang murah aja deh, atau seperti apa? Kalau ada yang barang mahal tapi ada opsi yang lebih murah, bukannya aku secara sengaja mencari yang lebih murah, tapi aku percaya bahwa sebenarnya banyak barang-barang mahal adalah barang-barang murah yang dicap dengan merek lain gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali barang-barang di luar sana yang lebih ekonomis, yang secara kualitas dan secara keindahan itu sebenarnya nggak beda jauh sama yang mahal, karena mereka adalah dua barang yang sama hanya dengan label merek yang berbeda gitu. Jadi kita harus pinter aja saat kita lagi nyari sesuatu, apakah ada opsi yang secara kualitas nggak kalah tapi harganya lebih terjangkau gitu. Ada penunjang penampilan sekarang nggak yang ternyata murah gitu yang dipakai sama Kak Cinta? Nah, kalau untuk kehidupan aku sehari-hari, sebenarnya aku nggak terlalu sering gonta-ganti baju. Setiap hari ganti baju ya, setiap hari baju aku bersih dan diganti. Tapi lebih ke, aku nggak takut kalau orang bilang, ih kok bajunya itu-itu terus. Nah, cuman kalau acara-acara khusus kayak hari ini, acara award, acara besar, tentu ya sebagai public figure yang kerja di industri kreatif, ada stylist kan. Tapi kan meng-hire seorang stylist beda dengan membeli suatu barang untuk acara tertentu. Jadi ketolong banget zaman sekarang di entertainment tuh ada stylist, ada makeup artist, ada hairstylist. Jadi itu lebih ke tergantung kondisi dan tergantung acara. Kalau sehari-hari kan tidak tergantung kepada mereka gitu.